Dan saya harap dalam kesempatan ini, marilah kita melanjutkan membaca Diktat Eko Teologi Taiji bab 18 yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman, seorang pimpinan dan pelatih kursus ekoteologi dari Kementerian Agama, dosen filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara dan Paramadina. Judul kali ini adalah bab 18 ini, Taiji dan Etika Kelembutan Radikal. Di tengah dunia yang memuja kekuatan, kecepatan, dan dominasi, kelembutan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Ia dianggap tidak efektif, tidak tegas, bahkan tidak realistis dalam menghadapi krisis besar seperti kerusakan lingkungan. Ketidakadilan sosial, ya, dan konflik global. Namun, dalam ekoteologi Taiji mengajukan pandangan yang berlawanan secara radikal. Justru kelembutanlah yang memiliki daya transformasi paling dalam. Kelembutan dalam pengertian ini bukan sikap sentimental atau pasif, melainkan cara berada yang mampu menembus kekerasan struktural tanpa menirunya. Inilah yang dapat disebut sebagai etika kelembutan radikal. Taiji adalah praktek yang menjadikan kelembutan sebagai pusat kekuatan. Gerakannya lambat, mengalir, dan tidak memaksa. Namun, di balik kelembutan itu tersembunyi keteguhan yang luar biasa. Praktisi Taiji belajar bahwa melawan kekuatan dengan kekuatan sering berakhir dengan kehancuran bersama. Sebaliknya, mengikuti arah kekuatan lawan, menyerapnya, dan mengalihkan, membuka kemungkinan hasil yang berbeda. Prinsip ini bukan hanya relevan dalam seni bela diri, tetapi juga dalam relasi manusia dengan alam dan sesama. Gila bener ini, Pak Budi Munawar ini. Apa yang ditulis ini persis yang kami lakukan ketika kami berpasangan di dalam latihan pushing hand itu. Kita tidak pernah menahan kekuatan lawan kita, tapi mengikuti. Setelah dia mencapai peaknya, kita kembalikan. Demikianlah terus-menerus. Ya. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menulis bahwa tidak ada yang lebih lembut dan lemah daripada air. Tetapi tidak ada yang dapat mengalahkannya dalam mengikis yang keras dan kuat. Metafora ini sering dikutip, tapi jarang direnungkan secara mendalam. Air tidak menghancurkan dengan satu benturan spektakuler. Ia bekerja melalui kesabaran, kontinuitas, dan kesetiaan pada alurnya sendiri. Inilah inti kelembutan radikal. Daya yang tidak mencari kemenangan cepat, tapi perubahan mendasar itu. Ya. Krisis ekologis modern sebagian besar lahir dari etika kekerasan halus. Hutan ditebang dengan dalih efisiensi.
Sungai dibendung demi energi, tanah diperas demi hasil maksimal. Kekerasan ini sering disamarkan sebagai kemajuan. Dalam konteks ini, kelembutan radikal bukan sifat netral, melainkan kritik tajam terhadap paradigma dominasi. Ia menolak asumsi bahwa masalah besar hanya dapat diselesaikan dengan kekuatan besar. Ia bertanya, apakah mungkin masalah besar justru membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih relasional. Walah, saya geleng-geleng kepala. Ini bagaimana nih orangnya bisa, ya, seperti dia itu mengungkapkan apa yang dia kerjakan sendiri, Pak Budi ini. Bacik melatih tubuh untuk mempercayai kelembutan. Dalam latihan ketegangan berlebihan justru menghambat aliran gerak. Kekuatan yang dicari melalui kontraksi otot menghasilkan ketidakseimbangan. Sebaliknya, relaksasi yang sadar memungkinkan qi mengalir dan menghasilkan stabilitas. Tubuh belajar bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi membuka ruang bagi daya yang lebih efektif. Pelajaran tubuh ini memiliki resonansi etis yang luas. Chuang-Tzu mengembangkan kebijaksanaan ini melalui kisah-kisah tentang kelenturan. Ia menulis bahwa yang hidup bersifat lentur, sedangkan yang mati bersifat kaku. Ya. Dalam perspektif ini, kelembutan adalah tanda kehidupan. Kekakuan adalah segala gejala kematian itu. Ketika masyarakat menjadi kaku dalam cara berpikir dan bertindak, ia kehilangan kemampuan untuk beradaptasi. Etika kelembutan radikal menghidupkan kembali kelenturan sebagai nilai amal. Kelembutan radikal juga menantang pemahaman modern tentang keberanian. Keberanian sering diidentikan dengan konfrontasi langsung dan pengorbanan heroik. Namun keberanian semacam itu mudah tergelincir menjadi kekerasan yang memperpanjang konflik. Kelembutan radikal menuntut keberanian yang berbeda. Keberanian untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Keberanian untuk tetap hadir tanpa mengeras. Dan keberanian untuk menanggung ketidakpastian tanpa melarikan diri. Hannah Arendt mengingatkan bahwa kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan, tapi tidak pernah menciptakannya. Kekuasaan yang sejati menurutnya lahir dari tindakan bersama yang bermakna. Kelembutan radikal membuka ruang bagi tindakan semacam ini. Ia memungkinkan relasi yang tidak dibangun di atas rasa takut, tapi di atas kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ekologis, ini berarti membangun komunitas perawatan, bukan rezim pengendalian. Waduh, ini pemilihan kata-katanya juga pas bener ini ya. Seperti kita sekarang itu melihat bagaimana parlemen yang dinamakan demokrasi itu sebenarnya hanya memperebutkan kekuasaan kan. Karena itu gagal di mana-mana tuh. Dan sekarang sedang mencari bentuk itu. Bagaimana kalau ini gagal? Ya, dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut kan. Kegagalan yang tanpa arah yang jelas ini. Dalam banyak gerakan lingkungan, terdapat ketegangan antara urgensi dan kelembutan. Di satu sisi, krisis iklim menuntut tindakan cepat. Di sisi lain, tindakan yang lahir dari kepanikan seringkali mengulang pola dominasi lama. Etika kelembutan radikal tidak menolak urgensi,
tetapi mengajak manusia bertindak dari tempat yang lebih dalam. Ia menolak ilusi bahwa kemarahan semata akan menyelamatkan dunia. Kelembutan tidak meniadakan ketegasan, tapi menyalurkannya ke arah yang tidak merusak. Yohana Meki berbicara tentang pentingnya menampung kesedihan dan cinta terhadap dunia sebagai sumber energi bagi aksi ekologis. Kelembutan radikal menampung emosi-emosi ini tanpa menekannya atau mengubahnya menjadi kebencian. Ia mengakui bahwa mencintai bumi berarti juga merasakan sakitnya. Dari rasa sakit yang diterima dengan lembut, lahir komitmen yang lebih tahan lama. Ya. Tai Chi menawarkan ruang latihan bagi kelembutan ini. Dalam latihan, praktisi berhadapan dengan keterbatasan tubuhnya sendiri. Kelembutan diperlukan agar latihan tidak berubah menjadi kekerasan terhadap dirinya sendiri. Sikap ini perlahan membentuk cara pandang yang lebih luas. Jika tubuh tidak boleh dipaksa, mengapa bumi harus dipaksa? Jika penyembuhan membutuhkan waktu, mengapa alam diharapkan pulih secara instan? Seperti misalnya yang terjadi di Sumatera nih, dengan banjir yang bandang yang begitu tuh. Simone Weil menulis bahwa perhatian yang penuh kasih adalah bentuk tertinggi dari kemurahan hati. Kelembutan radikal dalam ekoteologi Tai Chi dapat dipahami sebagai perhatian semacam ini. Perhatian yang tidak ingin memiliki atau mengandalkan, tetapi ingin memahami dan merawat. Perhatian ini bersifat politis karena ia menolak logika efisiensi yang mengorbankan kehidupan yang rapuh. Kelembutan radikal juga menuntut perubahan bahasa. Bahasa dominatif penuh dengan metafora perang, melawan perubahan iklim, menaklukkan alam, mengendalikan populasi. Bahasa semacam ini membentuk imajinasi kolektif yang agresif. Tai Chi sebagai praktek tanpa kata menawarkan bahasa alternatif melalui gerak. Gerak melingkar, bukan linear, transisi halus, bukan benturan. Bahasa tubuh ini mengundang imajinasi ekologis yang lebih kooperatif. Ini kan sebenarnya bahan yang diperlukan untuk pemimpin yang sekarang sudah mulai tumbuh kebiasaan bagus, yaitu mengadakan retret itu di Magelang. Ya. Menurut saya literatur ini perlu disebarluaskan supaya dibaca oleh semua orang, ya. Terutama yang menduduki jabatan pejabat sosial. Ya. Transisi halus bukan benturan. Bahasa tubuh ini mengundang imajinasi ekologis yang lebih kooperatif. Namun etika kelembutan radikal menghadapi kritik serius. Banyak yang berargumen bahwa kelembutan tidak cukup menghadapi kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Kritik ini tidak dapat diabaikan. Kelembutan radikal bukan pengganti kebijakan tegas atau regulasi kuat. Ia adalah fondasi etis dan spiritual yang menentukan bagaimana kebijakan itu dirancang dan dijalankan. Tanpa fondasi ini, kebijakan berisiko menjadi bentuk dominasi baru dengan wajah yang berbeda. Nah, saya nggak tahu apakah
Gerakan Walk for Peace dari Biku dari Texas menuju Washington itu ada koinsidensi dengan rencana Amerika atau Donald Trump mengadakan Board of Peace itu. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini terjadi koinsidensi sehingga bisa merubah pikiran yang bertahun-tahun ribut di jalur Gaza, orang dibunuh tiap hari, bukan diselesaikan tapi dijadikan isu untuk saling menumbuhkan superioritas dan egonya masing-masing. Mikhail Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung mereproduksi dirinya melalui mekanisme halus, bahkan dalam upaya pembebasan. Kelembutan radikal berfungsi sebagai pengingat agar perjuangan ekologis tidak kehilangan jiwa dan mengulang pola-pola yang sama. Ia menuntut kewaspadaan terhadap godaan untuk menyelamatkan bumi dengan cara yang mengabaikan martabat manusia dan makhluk lain. Ya, ini perlu dibaca menurut saya oleh gerakan-gerakan seperti yang menyebut dirinya sebagai Greenpeace itu, ya. Supaya toh bisa memberikan pencerahan dan mereka menjadi lebih arif tapi efektif dalam menjalankan misinya yang baik itu. Dalam konteks spiritualitas, kelembutan radikal menggeser fokus dari penaklukan diri menuju pertemanan dengan diri. Banyak tradisi asketik menekankan disiplin keras sebagai jalan kesucian. Tai Chi menawarkan jalan lain, yaitu middle road itu. Jalan yang lembut, konsisten, dan penuh perhatian. Jalan ini tidak spektakuler, tapi berkelanjutan. Dalam dunia yang lelah oleh tuntutan ekstrim, jalan ini menawarkan pemulihan itu. Etika kelembutan radikal juga relevan dalam relasi antar manusia. Konflik ekologis sering berkelindahan dengan konflik sosial. Pendekatan yang agresif mudah memperdalam polarisasi. Kelembutan radikal membuka kemungkinan dialog yang tidak meniadakan perbedaan, tapi menolak dehumanisasi. Ia mengingatkan bahwa perubahan yang bertahan lama membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan tumbuh dari pengalaman dihormati. Sehingga Tai Chi bukan hanya seni gerak, tapi latihan etis yang mendalam. Ia melatih tubuh untuk percaya pada kelembutan di dunia yang keras. Dari tubuh kepercayaan itu dapat menjalar ke cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Etika kelembutan radikal yang dilatih Tai Chi tidak menjanjikan kemenangan instan, tapi menawarkan daya tahan jangka panjang. Dalam krisis ekologis yang semakin kompleks, mungkin yang paling dibutuhkan bukanlah kekuatan baru, melainkan kualitas baru dari kekuatan yang sudah ada. Pemilihan kata-katanya benar-benar, aduh, kelembutan radikal adalah kualitas itu. Ia tidak berteriak, tapi bertahan. Ia tidak memaksa, tapi mengubah. Dalam kelembutan yang setia pada kehidupan, ekoteologi Tai Chi menemukan salah satu sumbangan terpentingnya bagi dunia yang sedang mencari cara lain untuk hidup. Nah, ini daftar pusakanya ini ya. Aran, Foucault, ya, Lao Tzu.
Maggie Brown, ya, Simone Weil, Swansea, ya, ya, sudah. Ini menarik karena ini muncul di saat ini di tengah kita sedang merayakan kesinambungan acara-acara keagamaan seperti Imlek, mulai dari Natal, Tahun Baru, Imlek, puasa, Waisak, Lebaran, ya, Nyepi dan seterusnya. Barangkali saatnya memang benar dikatakan bahwa inilah era apa moderasi daripada kehidupan agama, sehingga agama ini benar-benar menjadi seperti perahu atau rakit yang menyeberangkan manusia dari kegelapan menuju pencerahan, seperti kosakata guru dalam bahasa Sanskerta yang artinya terdiri dari gu, gelap, dan ru itu terang. Oke, kita akhiri di sini. Sampai jumpa lagi.